Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zagia Egil Putra Sandi Asmara dengan NIM 23201248 dari Teknik Informatika. Dan di sini saya ingin menyampaikan tugas UTS saya, yaitu UTS Sistem Operasi dengan dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Zainuddin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu CPU dan juga apa itu penjadwalan CPU, serta metode penjadwalan CPU dan juga detail terhadap penjadwalan CPU, metode priority scheduling. Baik, kita bisa lanjut pada videonya. Oke, jadi pertama di sini sudah jelas ya, saya ingin menjelaskan apa itu metode penjadwalan CPU, apa saja dan apa itu CPU. Kita lanjut, slide pertama. Apa sih CPU itu? Jadi, CPU atau Central Processing Unit atau biasa dikenal sebagai CPU, atau orang lain tuh biasa menyebutnya prosesor, merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai otak komputer, yaitu untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Jadi kalau komputer tidak ada CPU, maka komputer tidak bisa berjalan. Gitu. Dan berhubung saya punya hobi juga di perkomputeran dan teknologi, jadi saya suka ngebahas ginian. Oke, lanjut. Sekedar basa-basi saja. Oke, awal mula CPU. CPU pertama di dunia adalah UNIVAC 1103 yang dikembangkan pada akhir tahun 1950-an. CPU ini merupakan bagian dari komputer UNIVAC 1 dan berbasis tabung vakum. Jadi masih menggunakan tabung vakum dan kawan-kawannya, masih belum seperti komputer pada zaman sekarang yang dimana ada banyak jenis komputer, yaitu ada laptop, ada desktop yang seperti di lab, dan juga ada handphone yang biasa kalian genggam. Terus CPU X64 atau kali 64 pertama yang dijual di pasaran yaitu adalah AMD Athlon 64, dimana pada saat itu prosesor dengan 64 bit itu masih sangat langka di dunia, bahkan hanya tersedia untuk militer dan research purpose aja. Ya, jadi yang pertama kali membuat prosesor untuk diperjualbelikan secara bebas itu adalah AMD Athlon 64. Lalu di sini ada SoC. SoC atau System on Chip adalah chip tunggal yang mengintegrasikan berbagai komponen komputer, termasuk CPU yaitu Central Processing Unit tadi, GPU Graphic Processing Unit yang berfungsi untuk mengolah grafis pada program yang dijalankan. Lalu ada memori atau biasa kita kenal sebagai RAM dan lainnya. Sementara CPU adalah sirkuit terintegrasi atau IC yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan data dan instruksi dalam sebuah komputer. Jadi perbedaan terbesar yang ada pada SoC dan CPU adalah di mana SoC itu sudah sangat lengkap dalam satu paket. Jadi dalam SoC itu udah ada GPU, CPU, memori, bahkan ada kamera, sensor kamera, pada HP itu biasa ada, dan juga ada wireless adapter. Sedangkan pada CPU hanya ada CPU saja, meskipun sekarang ada CPU yang memiliki integrated GPU, tapi tetap berbeda jauh dengan SoC. Terus digunakan pada perangkat apa aja sih SoC itu? Jadi penerapan SoC itu terpadu dan mengintegrasikan berbagai komponen komputer atau sistem elektronik menjadi satu chip, seperti yang saya katakan tadi, ada GPU, memori, dan lain-lain. SoC biasa digunakan dalam perangkat seperti smartphone, tablet, konsol game, kamera, dan perangkat IoT. Lalu keuntungan menggunakan SoC itu apa? Yaitu yang pertama adalah menghemat ruang, di mana SoC itu seperti chip kecil, namun sudah mengandung banyak sekali aspek, seperti contohnya tadi GPU dan lain-lain itu sudah satu tempat, jadi sudah sangat menghemat ruang. Lebih tipis juga dan ringan. Lalu yang kedua ada efisiensi daya, di mana SoC ini mengkonsumsi daya yang lebih sedikit karena semua komponen terhubung dengan baik. Lalu terakhir ada biaya. Biaya produksi SoC lebih efisien dibandingkan dengan pembuatan chip-chipnya secara terpisah. Karena SoC ini sekali dibuat itu langsung mencakup semuanya. Oke, di sini tambahan saja.
Tambahan aja, tadi saya lagi ngedit, terus saya ada contohnya. Kenapa SoC itu lebih hemat ruang dan segala macam? Karena memori pada desktop PC desktop dan laptop itu biasanya berukuran seperti ini. Ini untuk PC. Dan lalu untuk laptop sendiri, mereka sebenarnya sudah sedikit mengecilkannya, sekitaran seginian. Namun tetap saja SoC itu lebih hemat ruang karena sekali lagi ukurannya segini. Kalau belum lagi untuk storage untuk desktop ini yang 2,5 itu tuh sebesar ini. Ada lagi yang lebih besar lagi segini. Jadi ya, SoC lebih hemat ruang dan lebih efisien untuk dayanya. Dilihat dari perbandingan ini saja sudah kelihatan. Ini memori dan ini storage, hard disk drive atau HDD biasa kita kenal. Ya, segitu saja. Oke, lanjut di sini penjadwalan CPU. Apa sih penjadwalan CPU? Oke, penjadwalan CPU adalah proses yang dilakukan oleh sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan dikerjakan oleh CPU dan berapa lama proses tersebut berjalan. Penjadwalan CPU dilakukan pada sistem operasi yang menggunakan multi-programming, seperti contohnya Windows. Lalu penjadwalan CPU penting dalam manajemen sumber daya komputer, terutama dalam multitasking dan multiprocessing. Hal ini karena banyaknya proses yang perlu dijalankan dalam komputer, sehingga sistem operasi perlu membagi sumber daya untuk proses-proses tersebut. Maksudnya gimana? Jadi ketika kalian menggunakan komputer dengan basis Windows, ketika kalian membuka satu aplikasi dan aplikasi lainnya, maka di situ akan terjadi penjadwalan CPU agar sumber daya yang dikelola oleh komputer, oleh OS itu bisa dengan mudah dikelola atau di-manage dan akan mempermudah prosesor untuk bekerja. Jika tidak ada penjadwalan CPU, maka semua program itu akan berjalan dengan sesama yang akan menyebabkan daya tidak efisien dan hal-hal lain sebagainya seperti overheat dan segala macam. Bahkan bisa saja program itu tidak bisa bekerja atau berjalan. Oke, lanjut. Metode. Dalam metode penjadwalan CPU itu ada dua jenis, yaitu penjadwalan preemptif dan penjadwalan non-preemptif. Preemptif sendiri adalah penjadwalan CPU dengan metode penjadwalan yang dapat menyela proses yang sedang dijalankan. Penjadwalan ini terjadi ketika proses bertransisi dari status berjalan ke status siap atau dari status menunggu ke status siap. Biasa metode ini tuh kita rasakan ketika kita sedang membuka dua program, di mana yang satunya, contohnya kita sedang membuka Google Chrome dan satunya kita membuka game. Ketika kita ALT tab atau kita pindah dari game ke Google Chrome, maka game tersebut akan otomatis melakukan pause. Nah, di sini adalah transisi status dari berjalan menjadi menunggu dan sebaliknya. Lalu ada non-preemptive, di mana penjadwalan CPU non-preemptive adalah metode penjadwalan yang tidak mengizinkan proses lain untuk mengganggu proses yang sedang dijalankan. Dengan kata lain, proses yang sedang dijalankan tidak dapat dihentikan, disisipi, atau diselingi oleh proses lain meskipun proses tersebut belum selesai dieksekusi. Contohnya ketika kalian memiliki laptop atau komputer yang sedang melakukan update Windows, maka update tersebut tidak bisa disela. Kalaupun disela, maka proses update tersebut akan gagal. Makanya kalau kalian melakukan update Windows, di situ biasa ada loading screen berwarna biru dan ada peringatannya. Kalau bisa jangan dimatikan. Oke, selanjutnya pada metode preemptif ada banyak juga metode di preemptif ini. Salah satunya adalah RR atau round robin, di mana metode pada penjadwalan proses yang membagi semua proses dengan porsi waktu yang sama. Lalu ada SRF atau shortest remaining first, adalah metode penjadwalan yang memiliki proses dengan waktu tersisa paling sedikit untuk dieksekusi lebih dahulu. Lalu ada PS atau priority scheduling, adalah metode penjadwalan yang mendahulukan tugas yang memiliki prioritas tinggi. Setiap tugas memiliki prioritasnya masing-masing. Dan terakhir ada GS atau guaranteed scheduling, yaitu adalah penjadwalan yang memberikan janji yang realistis, memberi daya pemrosesan yang sama untuk membuat dan menyesuaikan performance jika ada N pemakai, sehingga setiap tes atau user atau pemakai akan mendapatkan 1/n dari daya pemroses prosesor.
Oke, kita lanjut pada non primitive, di mana di situ ada FIFO, yaitu first in first out, atau yang pertama masuk pertama keluar, yaitu metode penjadwalan yang mengutamakan urutan kedatangan dalam melayani. Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti manajemen persediaan, sistem antrian, dan penjadwalan algoritma. Di sini sudah sangat jelas ya, di mana first in dan first out itu adalah seperti kalian mengantri. Ketika kalian mengantri membeli makanan, kalian pada antrian nomor 1, maka kalian akan mendapatkan makanan terlebih dahulu dan akan keluar terlebih dahulu. Itu sama seperti FIFO ini. Dan lanjut ada FCFS, di mana first come first serve. Yang datang pertama itu yang dilayanin duluan. Hampir sama seperti FIFO. Yaitu penjadwalan first come first serve adalah algoritma penjadwalan yang mengutamakan proses yang pertama kali diinput akan dilayani terlebih dahulu. Metode ini juga dikenal dengan nama first in first out, sama FIFO. Lalu ada SJF, shortest job first, adalah metode penjadwalan di mana algoritma yang memprioritaskan proses dengan waktu eksekusi terpendek untuk dikerjakan terlebih dahulu. Jadi di sini itu sedikit unik, di mana metode ini tuh bisa bersifat primitif atau non primitif. Jadi di sini tuh yang memiliki waktu eksekusi paling pendek itu dia yang dikerjakan terlebih dahulu. Lalu ada HRN atau highest ratio next, di mana metode penjadwalan ini adalah menggunakan algoritma yang memiliki proses yang akan dijalankan berdasarkan nilai rasio yang membandingkan waktu menunggu aktual dengan kebutuhan waktu proses. Algoritma ini dikembangkan sebagai solusi dari masalah yang terjadi pada algoritma FIFO dan SJF. Lalu ada MFQ, multiple feedback queues, di mana penjadwalan ini untuk mencegah atau mengurangi banyaknya swapping dengan proses-proses yang banyak menggunakan pemrosesan, karena menyelesaikan tugasnya memakan waktu lama, diberi jatah waktu lebih banyak dalam satu waktu. Baik, kita lanjut. Di sini kita langsung pada penjelasan metode priority scheduling. Kenapa? Karena saya akan menjelaskannya fokus di video ini untuk penjelasan pada metode priority scheduling. Jadi penjadwalan priority scheduling itu adalah penjadwalan yang dimana tiap proses dilengkapi dengan prioritas CPU yang dialokasikan untuk proses yang memiliki prioritas paling tinggi. Jika beberapa proses memiliki prioritas yang sama, maka akan digunakan algoritma FIFO. Prioritas dapat diberikan secara dua macam, yaitu prioritas statik dan juga dinamis. Prioritas statis yaitu prioritas di mana prioritas ini tidak bisa diubah karena bersifat tetap atau statis. Lalu ada prioritas dinamis yang merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem beroperasi prioritas awal yang memberikan ke proses memungkinkan hanya berumur pendek setelah diselesaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai lingkungan. Kita lanjut, di sini kita memiliki contoh untuk metode penjadwalan priority scheduling. Di sini ada 5 proses, yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Di mana mereka ini memiliki burst time yang berbeda-beda, namun prioritas mereka berbeda-beda dan tidak tergantung dengan jumlah burst time mereka. Seperti contohnya di sini ada yang memiliki burst time 1, yaitu P2. Dia mendapatkan prioritas pertama. Namun prioritas kedua diberikan kepada P5 yang memiliki burst time 5. Namun dia ada pada prioritas kedua. Ini tidak dipengaruhi oleh burst time. Lalu lanjut, kita bikin Gantt chart-nya. Di sini kita mengikuti dengan prioritas, di mana prioritas pertama adalah P2, maka kita tuliskan P2 di paling ujung, di paling depan. Lalu kita pasti mulai dari angka 0. 1 ini adalah burst time yang mereka miliki, itu P2 1. Maka di sini ditulis 1. Lalu lanjut di P5. P5 memiliki burst time dengan total 5, namun di sini dituliskan 6. Mengapa? Karena itu ditambahkan dengan burst time yang sebelumnya. Begitu juga seterusnya. Lanjut pada P1, di mana P1 adalah prioritas nomor 3. Di sini 16 karena 10 tambah dengan 6 jadinya 16.
Lanjut pada P3, di mana P3 adalah prioritas keempat dengan berstem 2, di mana 16 tambah 2 adalah 18. Lanjut di terakhir yaitu P4, di mana P4 adalah urutan atau prioritas kelima yang memiliki burst time dengan nilai 1. Maka di sini di ujung ditulis dengan 19. Oke, di sini adalah waiting time. Cara menghitung waiting time adalah gampang. Mana P2 adalah 0, yaitu diambil dari sini. Lalu P5 adalah 1, itu diambil dari sini. Ada P1 memiliki waiting time 6, diambil dari sini. Dan seterusnya, di mana P3 adalah 16, disusul yang terakhir adalah P4 adalah 18. Lalu di sini ada average waiting time atau bisa kita singkat dengan AWT. Dimana cara menghitungnya adalah jumlah waiting time dibagi 5. Dimana di sini ada waiting time sebelumnya di total dibagi 5, maka hasilnya akan muncul 8,2 ms. Prioritas biasanya menyangkut masalah waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang boleh dibuka, dan perbandingan antara rata-rata I/O burst dengan rata-rata CPU burst. Terima kasih. Untuk penjelasan metode penjadwalan CPU dan apa itu CPU sampai sini dulu. Sebelum itu mungkin saya ingin sebelum saya mengakhiri, saya ingin memberikan kesimpulan dari metode priority scheduling ini. Dimana ketika kalian sudah mempelajari metode-metode lainnya, metode priority scheduling ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Dimana kelebihannya adalah satunya adalah efisien untuk proses prioritas lebih tinggi, dimana proses penting atau kritis dapat dieksekusi lebih cepat karena memiliki prioritas lebih tinggi. Yang kedua adalah fleksibel, bisa diimplementasikan dalam mode primitif dan non-primitif. Kalau yang ketiga adalah cocok untuk sistem real time, dimana ideal untuk sistem yang memerlukan respon cepat terhadap tugas kritis. Ini para gamer pasti suka pakai metode-metode kayak gini. Lalu ada mendukung differentiated service, yaitu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas proses. Yang kelima, dapat dikombinasikan dengan teknik lain, misalnya teknik aging atau mengurangi resiko kelaparan atau starvation. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, yaitu adalah yang pertama adalah potensi starvation. Proses prioritas rendah bisa tidak mendapatkan alokasi CPU jika selalu didahului oleh proses prioritas tinggi. Jadi kalau ada program, kita membuka banyak program. 5 deh, katakanlah kita membuka 5 program. 4-4-nya adalah program dengan prioritas tinggi. Maka program yang kelima dengan prioritas yang rendah itu kemungkinan besar tidak mendapatkan alokasi CPU. Karena 4 program yang sebelumnya itu memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada program yang terakhir. Lalu yang kedua ada kekurangan penetapan prioritas yang subjektif, di mana kesalahan atau ketidaktepatan dalam menetapkan prioritas dapat mempengaruhi efisiensi sistem. Yang ketiga tidak selalu adil, seperti kehidupan ya, di mana proses dengan prioritas rendah sering diabaikan, terutama jika tidak ada mekanisme penyeimbang. Yang selanjutnya ada kompleksitas pengelolaan prioritas, yaitu di mana sistem metode ini membutuhkan sistem pengelolaan prioritas yang baik agar tidak terjadi anomali seperti penundaan yang terlalu lama. Jadi loadingnya bisa cepat kalau ada sistem pengelola prioritas. Kalau nggak ada, ya sudah, kita membuka program apapun itu akan memiliki waktu loading yang sangat lama. Terakhir di sini ada overhead sistem lebih tinggi, yaitu implementasi priority scheduling terutama dalam mode primitif dapat menyebabkan overhead tambahan pada sistem, yang dimana overhead dan overheat berbeda.
di mana overhead adalah lebih ke sumber daya tambahan seperti waktu, memori, atau daya pemrosesan yang diperlukan untuk menjalankan suatu fungsi atau proses di luar tugas utamanya. Misal digunakan dalam berbagai bidang, termasuk pemrograman, jaringan, dan manajemen sistem. Lalu contoh lain, kalau misal dalam pemrograman itu ekstra waktu yang dibutuhkan untuk memanajemen memori oleh garbage collector. Terus untuk dalam jaringan ada data tambahan seperti header dan footer pada paket data yang diperlukan untuk mengatur komunikasi. Lalu dalam algoritma CPU sendiri itu ada waktu tambahan untuk proses pengalihan konteks atau context switching. Lalu jika overheat itu adalah kondisi di mana perangkat keras seperti CPU, GPU, atau komponen lainnya mengalami kepanasan. Jadi terlalu panas, memiliki suhu yang terlalu panas, di mana hal ini tuh tidak baik untuk perangkat kita karena musuh utama elektronik itu adalah panas. Jika perangkat kita terpapar panas atau menghasilkan suhu yang terlalu panas, akan rentan rusak. Contohnya pada CPU, jika CPU terlalu sering terkena overheat atau overheat dengan suhu sampai 100 derajat Celcius dalam kurun waktu 1 jam lebih, maka CPU dapat berpotensi untuk break atau mati total. Lalu pada GPU ada sendiri, di mana bisa menyebabkan GPU mengalami artifak, yaitu kerusakan pada pemrosesan grafik atau pemrosesan gambar dan lain sebagainya. Dampaknya apa? Ya seperti mati, terus tadi yang sudah saya sebutkan GPU artifact. Dan masalahnya kalau hal-hal tersebut terjadi pada perangkat gadget kita seperti handphone atau laptop, itu akan sulit untuk di repair atau diperbaiki. Beda halnya dengan komputer desktop, di mana ketika CPU kalian overheat dan rusak atau mati, kalian masih bisa membeli CPU yang sama atau mengupgrade-nya, asalkan motherboard kalian itu masih mendukung lah. Sedangkan kalau handphone dan laptop, mereka itu cenderung memiliki SoC atau CPU yang solder, jadi tidak bisa diganti. Bisa, cuman effort untuk menggantinya lebih banyak lah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.